Reformasi birokrasi tidak terlepas dari tingkat keterbukaan informasi. Tidak ada reformasi birokrasi apabila keterbukaan informasi publik masih setengah hati. Jaminan keterbukaan informasi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hasil evaluasi Komisi Informasi Aceh di Kota Banda Aceh tahun 2013 hingga 2014. Banda Aceh mendapatkan ranking pertama dalam keterbukaan informasi yang paling terbuka di Aceh. Dinas Kesehatan dan seluruh puskesmas bersepakat bahwa Open Puskesmas akan diuji coba pada 11 puskesmas secara sekaligus yang berada di Kota Banda Aceh. Sosialisasi Open Puskesmas sudah dilakukan sejak tanggal 6 sampai dengan 9 April 2015 di Banda Aceh. Komisi Informasi Aceh sangat mendukung atas upaya yang sedang dilakukan, karena menurut kami ini merupakan inovasi baru untuk memastikan agar masyarakat mendapatkan hak dasarnya terkait dengan informasi publik. Komisi Informasi Aceh memiliki tanggung jawab untuk memastikan agar para pihak memahami fungsinya, terutama dalam hal ini pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Selain itu, Komisi Informasi Aceh juga memastikan dukungan kapasitas kepada pelaksana agar para pihak melaksanakan sesuai dengan ketentuan. Dan yang ketiga, kita juga ikut serta melakukan pendampingan bersama MATA dan bersama dengan Ombudsman RI Perwakilan Aceh. Secara umum kami memastikan agar upaya ini bisa berlanjut, itu yang pertama. Yang kedua, dia bisa menjadi rujukan bagi puskesmas lain di Aceh. Dan yang ketiga, mudah-mudahan bisa juga menjadi inspirasi bagi puskesmas lain di Nusantara. Kini Dinas Kesehatan di seluruh puskesmas Banda Aceh sepakat untuk uji coba Open Puskesmas secara sekaligus terhadap 11 puskesmas yang ada di Banda Aceh. Open Puskesmas ini diharapkan puskesmas dapat menerapkan keterbukaan informasi publik dan peraturan perundang-undangan yang relevan guna untuk meningkatkan kinerja pelayanan yang transparan, akuntabel, responsif, dan inklusif, sehingga tumbuhnya kepercayaan publik kepada puskesmas di Kota Banda Aceh. Ya, kalau ini memang sudah sudah berjalan, maka ini akan lebih mudah untuk masyarakat untuk mengakses informasi dari puskesmas. Tentunya kan nanti dalam proses ini kan ada daftar informasi publik yang kita susun yang boleh memang diakses. Itu kan nanti ada tergantung informasi apa, kan ada macam-macam informasi yang memang bisa diakses terus oleh masyarakat, itu kan otomatis akan diinformasikan terus oleh puskesmas. Nah, kalau ada informasi yang sifatnya rahasia, itu kan memang tetap tidak bisa seperti medical record seseorang. Ya, itu kan tidak bisa diekspos sampai sedetil-detilnya. Kita berharap bahwa nanti dengan awal ini dengan tersusunnya daftar informasi yang boleh diakses yang ini, itu meringankanlah beban puskesmas, dan kita juga berharap mereka juga bisa membuat dalam satu laporan yang memang sudah baku, jadi kalau memang tinggal ada yang membutuhkan tinggal memberikan gitu. Open Puskesmas awalnya digagas oleh Koalisi untuk Reformasi Birokrasi atau yang disingkat KRB Kota Banda Aceh untuk mewujudkan secara nyata dengan membangun kemitraan bersama Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh. Setelah diluncurkan, tentu kita akan mengajak dinas terkait, dalam hal ini Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kota Banda Aceh, ada 11 Puskesmas, untuk menyusun action plan atau apa saja akan mereka kerjakan, sehingga program Open Puskesmas yang nantinya akan diluncurkan bukan hanya sebuah program seremonial saja, tapi implementasinya itu menjadi sesuatu yang baik dan yang memang patut kita unggulkan, ya. Apalagi ke depan Banda Aceh
bisa menjadi model dalam pelaksanaan pelayanan di Puskesmas. Dan kita dari Komisi D memang sedang mendorong agar adanya peningkatan pelayanan di Puskesmas, salah satunya dengan penerapan BLUD di Puskesmas. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik telah diterapkan terhadap 11 puskesmas yang berada di Kota Banda Aceh. Di antaranya Puskesmas Baitur Rahman, Puskesmas Lampulo, Puskesmas Ule Karing, Puskesmas Jaya Baru, Puskesmas Kopelma Darussalam, Puskesmas Kuta Alam, Puskesmas Jelingke, Puskesmas Batoh, Puskesmas Bandaraya, Puskesmas Lampaseh Kota, dan Puskesmas Meraksa. Open Puskesmas ini diluncurkan sebagai wujud apa yang sudah kita lakukan selama ini. Hanya saja kita tidak mengerti bahwa itu sebenarnya tuntutan dari sebuah undang-undang keterbukaan informasi publik yang memang diharapkan dijalankan di setiap instansi maupun unit dari sebuah satuan kerja aparatur pemerintahan. Namun setiap kita memberikan informasi, kita selalu memberikan. Kelemahannya selama ini tidak tercatat dan tidak jelas kemana informasi itu diberikan, sehingga mungkin juga menyebabkan suatu hal yang riskan bagi kami sendiri selaku penyedia informasi dan pemberi informasi, karena tidak melakukan pencatatan yang benar dan baik. Setelah diluncurkan Open Puskesmas, kami sangat mengharapkan adanya pendampingan, karena tidak semua aparatur juga, tidak semua petugas juga familiar dengan keterbukaan informasi. Dalam Undang-Undang Pelayanan Publik, tepatnya pada pasal 8, ditentukan bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan publik itu ada beberapa kegiatan. Yang utama kegiatan pelaksanaan pelayanan. Yang kedua itu kegiatan pengelolaan pengaduan. Yang ketiga adalah penyelenggaraan pelayanan dituntut untuk melakukan pengelolaan informasi. Nah, artinya informasi yang ada di Puskesmas misalnya itu harus dipublish. Dalam kaitan dengan Open Puskesmas, ya, ini Ombudsman sudah terlibat sejak awal. Ya, kami sudah terlibat sejak awal bersama dengan Dinas Kesehatan, bersama dengan Komisi Informasi Aceh, bersama dengan Mata. Nah, kemudian kalau ini sudah menjadi sebuah rumusan kebijakan yang ditantangani oleh katakanlah wali kota, nah Ombudsman masih berwenang untuk melakukan monitoring. Apakah kebijakan ini dilaksanakan tidak? Wali Kota Banda Aceh telah komitmen untuk melakukan percepatan penerapan reformasi birokrasi untuk meningkatkan layanan puskesmas yang responsif gender dan inklusif di Kota Banda Aceh guna meningkatkan kinerja pelayanan yang transparan, akuntabel, responsif, dan inklusif sehingga tumbuhnya kepercayaan publik kepada puskesmas di Kota Banda Aceh. Yang penting semua proses ini harus berjalan dengan benar. Data-data yang disampaikan adalah data-data yang valid. Jangan data yang sesukanya mereka sampaikan. Semua ini akan meningkatkan kualitas SDM juga dari para pelaku medis atau pelayanan kesehatan masyarakat di puskesmas. Jadi PPID yang sudah ada juga bisa mensupport, mendukung itu. Ya mudah-mudahan ini akan membawa keberkahan yang lebih baik untuk Banda Aceh, sehingga masyarakat bukan hanya sehat tapi walafiat. Jadi sehat, afiatnya juga dapat. Jadi sehat jasmani dan juga rohaninya harus sehat. Sejak 12 Juni 2014 setelah adanya penandatanganan piagam komitmen dengan Wali Kota Banda Aceh, kita sudah melakukan serangkaian kegiatan, baik itu penguatan kapasitas puskesmas, bagaimana kita sosialisasi open class itu seperti apa, undang-undang keterbukaan informasi itu bagaimana, termasuk kemudian kita menyusun daftar informasi publik yang harus dimiliki oleh setiap puskesmas. Dengan open itu adalah bisa memastikan setiap warga negara mendapatkan akses informasi dengan mudah, cepat, dan pasti. Dan itu kemudian ingin dijabarkan dalam daftar informasi dan standar layanan informasi yang diberikan. Pemerintah Kota Banda Aceh diundang ke level nasional untuk mempresentasikan ini. Kita berharap nanti inovasi ini bisa bukan hanya di Aceh, bukan hanya di Banda Aceh, tapi juga di provinsi yang lain di Indonesia. Karena saya pikir ini sebuah terobosan baru, inovasi yang baru ada di Banda Aceh. Ketika informasi itu sudah dibuka bahwa
itikat antara kita masyarakat dengan pemerintah itu mulai terbuka gitu, dan kita selaku masyarakat ingin mencari informasi, mendapatkan informasi apapun akan lebih cepat didapat dan akses untuk mendapatkan itu lebih bagus. Kami berharap dengan dilaunchingkannya Open Puskesmas ini, teman-teman penyandang disabilitas ini dapat mengakses segala informasi yang ada di Puskesmas itu sendiri.